Kemudian ada Bang Saiful Jamil. Ya. Nah, Bang Saiful Jamil ini dulu waktu dia dalam keadaan lemah, kami pembela juga mendampingi ya Bang Saiful. Kita walaupun pro kontra yang namanya membela orang yang terzolimin, kita tetap bela, gitu Bang Saiful. Makanya karena punya perasaan kemanusiaan, Bang Saiful Jamil juga siap untuk mendukung, membantu Agus. Insya Allah. Nah, jadi Agus tuh sekarang uangnya itu udah habis 1,3 miliar dibagi ke sumbangan oleh Denny Sumargo dan siapa? Giri. Katanya persetujuan mereka di podcast. Katanya disetujui oleh pengacara donatur yang namanya Pablo. Pablo itu cuma dapat kuasa dari 2 orang ya. Dan Pablo itu nggak ngaku kalau dia pengacara Nopi, padahal videonya dia udah ngaku dia mundur dari pengacara Nopi. Ya. Jadi cari pengacara nanti jangan yang pimplan ya, jangan yang suka lupa-lupa. Padahal rekam jejaknya dia adalah pengacara Nopi. Nah, kemudian Bang Saiful Jamil, Ibu ini siap mendukung. Kalau untuk pengobatan ke Singapura kan uang udah ada, masih ada. Kemudian kalau kita gotong royong lah gitu, udun-udunan. Jadi saya kalau ada kesulitan, saya cari dulu orang yang pernah sulit. Orang yang pernah sulit itu orang pernah kita bantu. Nah, klien-klien saya katakan, kamu sudah senang atau sulit? Oh senang, ya udah bantu teman yang sulit. Bang Saiful Jamil, kalau hanya udunan tiket pesawat atau kamar hotel sih siap beliau. Bahkan untuk mendampingi Agus ke Singapura juga siap. Nah, kalau bisa Bang Saiful ajarin bagaimana Agus itu bisa main TikTok. Kalau bisa dia ajarin nyanyi atau joget Bang Saiful Jamil. Karena beliau ini pernah jadi juri juri apa dulu? BA. Ya kan. Nah, jadi luar biasa. Jadi walaupun harusnya saya diajarin dari penyanyi dan TikToker di Himpunan PB bisa dapat duit, saya mengalah dulu biar Agus duluan. Nah, kemudian Bunda Et ini beliau ini ngumpulin semua teman-teman gitu. Nah, sayang kita lupa ngundang Agus ini. Iya. Tapi ya itulah, terima kasih Bu Eti. Selama ini dukungan kita pembela kaum lemah tetap berjuang dan tanpa pandang lelah. Kita bukan pengacara yang bisa diatur-atur atau pengacara yang mundur-mundur. Kalau sudah pengacara mundur, ya udahlah. Mundur sekalian aja. Kemudian menyangkut nama Ilal. Nama Ilal itu memang pengacara. Tapi dia tuh sarjana setelah umur di atas 40 tahun. Nah, kemudian kemampuan atau berpengalamannya bagi kita masih di bawah orang yang magang gitu. Jadi banyak tidak dilibatkan. Karena lawyer itu harus bisa menjaga mulutnya. Tidak boleh menjadi kepanjangan bergosip ataupun mengadu domba. Gimana soal Agus? Agus, kami pembela kaum lemah dari awal hingga saat ini tidak pernah mundur. Dari awal sampai hari ini tetap berjuang membela Agus. Tapi dari mendingan uang ada sampai uang yang kalau menurut aku sih mendingan nyerah aja deh. Soalnya uangnya kan udah nggak ada lagi, udah di NTT. Gak akan. Uangnya tetap akan kami perjuangkan sampai Emang iya bakal dapat itu. Oh tenang, pasti dapat karena memang itu uangnya Agus, haknya Agus, dan kalian yang mempermainkan uang donasi tersebut sehingga sampai habis ke NTT, kalian akan merasakan pidana menanti kalian. Tapi kan udah digugat sama yang sama donatur. Gimana sih? Ya makanya kalau saya rasa sih aneh juga sih gitu. Ya aneh gitu. Apa susahnya udah tinggal serahin aja ke si Agus sih kalau menurut saya gitu. Kan selesai beres. Ini artinya ada yang nggak ikhlas. Ada yang nggak ikhlas, ada yang ya kalau orang ikhlas ya udahlah. Kenapa duitnya dia dialihkan ke yang lain? Kalau menurut saya kan ya aneh juga gitu. Karena kan kontribusi awalnya kan untuk aku. Niat awalnya aja dulu dah. Tawa itunya dulu gitu. Misalkan juga mohon maaf ya seperti tadi mau dipakai buat haram kata apa, udah itu urusan dia, tanggung jawabnya sama Tuhan. Yang penting kita niat awal kita bantu dia udah gitu. Insya Allah pahala kita sudah tercatat gitu. Misalkan duitnya mau difungsikan untuk apa, untuk bayar ini, bayar itu, ya itu. Yang penting amal kita sudah tercatat, kita mau bantu dia. Cuman karena ada orang-orang yang mungkin ngiler, menurut saya ngiler dengan duit itu, akhirnya bikin alasan-alasan yang nggak masuk akal. Akhirnya orang-orang lain jadi tercuci otaknya. Tadinya udah ikhlas jadi nggak ikhlas. Itu persimpel sih kasus ini mah. Ya untung ada Bang Farhad. Iya. Yang ingin tahan banting. Ya, Bang Farhad dari dulu ya. Kalau beliau nggak tahan banting, mungkin sampai sekarang nggak bertahan.
Enggak, kalau saya katakan banding, Saiful Jamil udah kita tinggalin di tengah jalan. Iya, alhamdulillah. Tapi ketika dihajar dia, tidak ada lawyer yang bela Bang Yusuf dan Bang Saiful dengan Farhat Abbas. Iya, Bang. Ya alhamdulillah orang yang zolimin saya satu persatu tumbang semua. Bang. Ada yang satu yang udah dipanggil sama ilahi, udah ada. Tapi kita nggak mau sebutin namanya. Pokoknya yang zolim sama Saiful Jamil masuk neraka semuanya. Enggak, ya kalau saya kan kasusnya lucu kan, Ma. Iya. Saya udah di penjara, Iya. udah jalanin masalah, kok diungkit-ungkit. Itu kan aneh, akhirnya masyarakat kecuci otaknya. Itu misalkan dosa saya parah atau gitu, yang penting saya sudah bertanggung jawab. Bertobat. Ya kan, udah bertanggung jawab, menjalani, saya udah yang menjadi orang udah baik. dibina. Ya kan? Kok masih diungkit-ungkit? Nah ini kasusnya seperti itu Agus, cuma bedanya Agus soal uang. Udah niatnya mau ngasih buat si Agus pengobatan, tiba-tiba ada orang iseng nih, coba-coba nih cek ombak. Mau nyuci otak orang nih, masyarakat nih yang udah nyumbang ke dia. Berhasil, ada sebagian berhasil, ada tidak. Jadi sama aja eksploitasi orang buta, dimanfaatkan kebutaannya Agus, dapat uang, habis itu dicomot duitnya kan, kira-kira begitu. Tapi yang jelas pengadilan dunia itu masih bisa direkayasa. Tapi kalau pengadilan akhirat, orang-orang yang punya yang niat jahat dari pemberitaan ini juga ya nanti insya Allah lambat laun dia akan kena imbasnya. Gitu. Ya saran saya buat Agus atau orang-orang yang terzolimi, sabar aja. Kalau misalkan kalian masih dipermainkan di dunia ini dan tidak mendapatkan keadilan, ada pengadilan Allah yang maha adil. Gitu. Guys, udah lihat belum Saiful Jamil ikut bergabung berkolaborasi dengan Farhat Abbas. Saiful Jamil ikut-ikutan sekarang membela Agus dan keluarga. Jadi begini ya guys, kan sekarang tuh value-nya si Agus sudah mulai menurun. Maksudnya harganya dia tuh sudah mulai turun ya kan, udah nggak dilirik lagi nih sama media. Lalu ditawarkanlah kesana kemari oleh si Bando, ya kan? Gak ada yang mau. Dengan kata lain gak laku, ya gak? Nah, sekarang ditawarin nih ke si mantan artis. Ibaratnya gini ya, bahasa imajinernya ya, percakapan imajinernya Bang Ipul ya kan, ente kan sudah nggak laku lagi nih sekarang atau nggak terkenal ya kan, gimana nih, ada proyek nih buat lo, mau nggak dikenal lagi sama publik ya kan. Ini masih misal ya, berapa kata si Ipul. Udah gampang lah kata si Bando, terjadilah deal-dealan nih di belakang layar. Ipul lagi bertanya, gimana caranya? Gampang, tampil aja bareng saya, belain si Agus. Mungkin ucap si Bando seperti itu ya. Ya meskipun si Ipul nih gak tahu permasalahan pokoknya apa dan bagaimana gitu loh. Yang penting tampil dan jeplak aja ngomong di media, ya kan? Dan akhirnya si Ipul ngomong lah bareng mereka. Ya lumayan lah, dapat lagi kan. Logikanya gini ya, si buta kan udah gak kerja ya kan. Buta tuh perlu biaya. Contoh biaya apartemen, biaya makan, biaya sehari-hari, nafkahi istri. Ilokan dia kan gak kerja. Pakai apa coba? Logika dong. Gimana caranya si Bando harus kasih makan lah, ya kan caranya dengan itu tadi, tawar menawar kesana kesini, dan akhirnya dapat nih klien, ya kan, yang baru si Ipul. Ya ampun, statementnya bawa-bawa agama, bawa-bawa Tuhan, ditambah lagi statement dari si Bando bilang bakalan masuk neraka semua yang zolim ke Ipul dan si buta. Bando, lah emang ente Tuhan? Heran gua mah ya, manusia sekarang tuh suka banget memposisikan dirinya sebagai Tuhan demi tercapainya tujuan. Setuju nggak? Komentar, ya nggak? Kasihan pendukung Nyonya pada kepanasan, Agus banyak dukungan. Dedi, yang dukung-dukung kan lu, yang nggak terkenal gitu loh ya kan, pengen pangsos gitu kan. Itu ngapain kepanasan? Kulkas itu banyak, nggak usah kepanasan. Kita mah dingin-dingin ya. Yang kepanasan lu itu. Udah banyak-banyak minum es batu lo ya. Biar dingin sedikit kepala lu tuh. Oh, maklum ya, si Saiful Jamil itu tidak terkenal banget ya. Udah dipecat jadi artis, nggak ada job lagi. Makanya mau pangsos di kasus, udah kasus tenggelam lah. Sok-sok datang bijak untuk membantu. Lu kalau mau pangsos ya sama pasukan lu itu ya, Dedi ya, lu mending itu bantu si Agus ke Singapura. Omong doang, fakta kagak ada, bukti kagak ada, bacot lu. Jangan deh ya, jangan. Dedi, oh Dedi, jangan ya Dedi, jangan.
Aduh panas jadi panas kipas mana kipas.